wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswa sekalian. Bapak di sini bertindak sebagai guru PR dengan nama Bapak Raihan Otaragata, NIM 2173072. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang sistem pendinginan dengan topik mendiagnosis kerusakan sistem pendinginan atau memperbaiki sistem pendinginan mobil. Dalam sistem ini kita akan mempelajari tentang pengertiannya, cara kerja, serta mendiagnosisnya. Baik, kita masuk kepada video pembelajarannya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang komponen-komponen sistem pendingin. Itu pertama yaitu ada radiator. Radiator ini berfungsi untuk menyerap panas dari cairan pendingin. Radiator ini terletak pada bagian depan mesin dan juga dilengkapi dengan kisi-kisi membantu kinerja dari radiator. Yang kedua ada tutup radiator. Tutup radiator ini sebagai tempat lubang radiator, tempat mengisi air dan juga bekerja saat ada tekanan yang meningkat. Selanjutnya ada selang radiator. Selang radiator ini berfungsi untuk mengalirkan air pendingin atau cairan pendingin dari radiator ke dalam mesin. Dan selanjutnya ada pompa. Selanjutnya ada pompa air. Pompa ini berfungsi untuk memompa air ke seluruh bagian mesin. Selanjutnya ada kipas. Kipas ini berfungsi untuk mengalirkan udara ke radiator untuk membantu mendinginkan cairan pendingin. Termostat berfungsi untuk mengalirkan cairan pendingin dari dalam blok mesin ke radiator. Selanjutnya ada yang namanya water jacket. Water jacket terdapat pada dalam blok mesin. Itu berfungsi untuk menyerap panas yang lalu airnya itu akan dialirkan ke radiator untuk didinginkan kembali. Baik, itulah tentang pembelajaran kita tentang sistem pendingin dari komponen-komponennya. Mungkin kita akan masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu dari cara kerja sistem pendingin. Baik, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara kerja sistem pendingin air. Silakan perhatikan dengan seksama sebelum saya jelaskan mengenai cara kerja sistem pendingin air. Berikut ini merupakan komponen-komponen yang telah kita pelajari di video berikut sebelumnya. Yang pertama ada termostat, kedua ada selang radiator, selanjutnya ada tutup radiator, kemudian ada radiator, selanjutnya ada kipas pendingin, dan kemudian ada pompa air atau water pump, selanjutnya ada reservoir tank atau tangki cadangan. Cara kerja dari sistem pendingin terbagi menjadi dua, yaitu saat mesin masih dingin dan saat mesin sudah panas. Saat mesin masih dingin, termostat dalam kondisi tertutup karena termostat baru terbuka jika suhu air pendingin sudah mencapai sekitar 90 derajat Celcius. Dengan menutupnya termostat, maka saluran menuju radiator juga tertutup atau tidak terhubung, sehingga cairan pendingin hanya bersirkulasi di dalam mesin. Hal ini bertujuan supaya suhu kerja mesin cepat tercapai. Berikut ini contoh animasi dari cara kerja sistem pendingin saat mesin kondisi dingin. Selanjutnya kita masuk ke saat mesin panas. Saat mesin sudah panas, suhu cairan pendingin sudah mencapai kira-kira sekitar 90 derajat Celcius. Hal ini akan menyebabkan katup termostat mulai membuka. Dengan terbukanya termostat akan menghubungkan saluran cairan pendingin dari mesin menuju radiator. Sehingga yang sebelumnya cairan pendingin yang hanya bersirkulasi di dalam mesin akan bersirkulasi menuju radiator. Di dalam radiator, suhu cairan pendingin bahkan diturunkan suhunya dan turun cairan pendingin akan disirkulasikan kembali menuju mesin. Siklus ini akan berulang terus-menerus selama mesin masih bekerja. Nah, berikutlah contoh bentuk animasinya, bagaimana sistem pendingin itu bekerja ketika mesin sudah mulai panas.
Yang bulat-bulat itu adalah air pendingin yang masuk. Nah, itulah contoh ketika tutup radiator menekan dan air sebagian masuk ke reservoir tank. Dalam kondisi tertutup, karena termostat baru terbuka jika suhu air pendingin sudah mencapai sekitar 90 derajat Celcius. Dengan menutupnya termostat, maka saluran menuju radiator juga tertutup atau tidak terhubung, sehingga cairan pendingin hanya bersirkulasi di dalam mesin. Hal ini bertujuan supaya suhu kerja mesin cepat tercapai. Berikut ini contoh animasi dari cara kerja sistem pendingin saat mesin kondisi dingin. Selanjutnya kita masuk ke saat mesin panas. Saat mesin sudah panas, suhu cairan pendingin sudah mencapai kira-kira sekitar 90 derajat Celcius. Hal ini akan menyebabkan katup termostat mulai membuka. Dengan terbukanya termostat akan menghubungkan saluran cairan pendingin dari mesin menuju radiator. Sehingga yang sebelumnya cairan pendingin yang hanya bersirkulasi di dalam mesin akan bersirkulasi menuju radiator. Di dalam radiator, suhu cairan pendingin bahkan diturunkan suhunya dan turun cairan pendingin akan disirkulasikan kembali menuju mesin. Siklus ini akan berulang terus-menerus selama mesin masih bekerja. Nah, berikutlah contoh bentuk animasinya, bagaimana sistem pendingin itu bekerja ketika mesin sudah mulai panas. Yang bulat-bulat itu adalah air pendingin yang masuk. Nah, itulah contoh ketika tutup radiator menekan dan air sebagian masuk ke reservoir tank. Saat tekanan dalam sistem pendingin semakin naik, mencapai 0,9 kg per cm persegi, hal ini akan menyebabkan katup tekan pada tutup radiator akan membuka. Dengan terbukanya katup tekan pada tutup radiator. Hal ini akan menyebabkan cairan pendingin masuk ke dalam tabung reservoir tank dan kemudian katup tekanan akan tutup kembali jika tekanan di dalam sistem pendingin lebih rendah dari 0,9 kg per cm persegi. Saat tekanan dalam sistem pendingin sehingga timbul kevakuman, maka katup vakum pada tutup radiator akan terbuka. Sehingga cairan pendingin reservoir akan mengalir masuk menuju sistem pendingin. Seperti itulah cara kerja dari sistem pendingin. Itulah materi kita tentang cara kerja sistem pendingin. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang kerusakan apa saja sih yang ada pada sistem pendingin. Kerusakan di sistem pendingin itu bisa kita lihat dari komponen-komponennya, yaitu yang pertama ada radiator. Radiator ini adalah komponen berbentuk lempengan besi yang digunakan untuk mendinginkan air pendingin. Fungsi kerja radiator adalah dengan memindahkan suhu dari air ke udara. Nah, kerusakan yang terjadi, yang sering terjadi pada radiator itu adalah kebocoran, membuat kurangnya volume air radiator. Alhasil, pertukaran suhu cairan pendingin tidak berjalan dengan baik. Dan bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya yaitu dengan memperbaiki bagian yang bocor. Jika radiator mengalami korosi, maka perlu diganti dengan yang baru. Namun, bila gangguan sudah kategori parah, maka harus mengganti dengan unit yang baru. Selanjutnya kita masuk ke tutup radiator. Tutup radiator ini sering terjadi rusaknya seal karet. Nah, seal karet dan pegas yang telah melemah. Sebaiknya ganti dengan unit yang baru sesuai spesifikasi standar pabriknya, sesuai dengan standar pabrik dari mobil tersebut. Selanjutnya kita masuk ke gelang radiator. Kita masuk kepada komponen yang sering merasa jenis yang kerusakan yang sering terjadi pada sistem pendingin itu termasuk pada selang radiator. Selang radiator ini berfungsi untuk menyalurkan air dari mesin ke radiator dan kembali lagi ke mesin. Nah, kerusakan yang sering terjadi pada selang radiator ini adalah robek ataupun terlepas ataupun penggunaan selang yang tidak tepat.
selang yang robek, biasanya karena usia pakai yang sudah lama atau terjadi benturan dengan benda keras. Untuk yang selang yang terlepas disebabkan klemnya. Jadi untuk penghubungnya selang radiator ke radiator itu ada klem yang digunakan untuk menguatkan atau membuat selang ini tidak lepas dari radiator. Klem ini bisa saja putus atau penguncian klem yang tidak kuat dan panjang selang yang terlalu pendek sehingga pada saat mesin hidup, getarannya dapat membuat selang dari tempatnya. Membuat selang itu lepas dari tempatnya. Dan cara mengatasinya bagaimana? Yaitu dengan cara mengganti selang dengan yang baru dan pastikan kualitasnya itu lebih baik dari selang sebelumnya. Karena selang ini adalah salah satu komponen penting pada sistem pendingin. Jika terjadi kebocoran, maka air pendingin akan berkurang dan mesin akan overheating. Selanjutnya kita masuk ke kipas radiator. Kipas radiator ini atau kipas pendingin berfungsi untuk mendinginkan radiator. Fungsi kerjanya yaitu mengalirkan udara dari luar melewati sirip radiator. Kipas pendingin ada dua macam, yakni kipas konvensional dan kipas elektrik. Gangguan kerusakan yang sedang terjadi pada kipas yaitu putaran kipas yang tidak kencang disebabkan karena fan belt atau eh, Pibel kurang tegang sehingga terjadi slip. Selain itu, kipas pendinginan yang terlalu lentur akan menghasilkan aliran udara yang tidak begitu kuat sehingga perlu diganti dengan unit kipas yang baru. Usahakan dalam pemasangan kipas pendingin tidak boleh terbalik. Nah, baik, selanjutnya kita masuk kepada termostat. Nah, termostat ini adalah komponen seperti valve atau katup yang berfungsi mempercepat mesin mencapai suhu kerjanya. Cara kerja termostat adalah dengan menutup saluran menuju selang inlet radiator atau selang masuk radiator. Ketika mesin belum mencapai suhu kerja 80 kurang lebih ya, 80 derajat Celcius dan membukanya secara otomatis apabila suhu mesin panas. Nah, kerusakan yang terjadi pada termostat itu apabila termostat bermasalah atau rusak harus segera ganti dengan unit yang baru agar sistem pendingin berjalan normal. Dan pastikan saat memasang termostat posisi benar karena pemasangan terbalik akan menyebabkan kebocoran. Jadi kerusakan yang terjadi itu adalah pegas maupun korosi yang terjadi pada termostat. Itulah kerusakan pada termostat. Selanjutnya kita masuk ke water pump. Nah, water pump ini ada pompa air atau pompa air yang berfungsi untuk mensirkulasikan air pendingin agar bisa berpindah. Pompa air umumnya terletak di dalam water jacket. Ketika termostat menutup pompa ini akan menimbulkan aliran air dari dalam water jacket yang membantu meratakan panas mesin. Water jacket ini terletak di sini di blok silinder. Nah, kerusakan pada water pump ini yaitu kebocoran pada water pump ini. Gangguan ini terjadi karena usia pakainya sudah terlalu lama, yang tidak pernah diservis ataupun dicek. Dan atau juga bisa jadi karena tegangan fumble. Fumble yang terlalu keras sehingga kinerja bearing dan seal pada water pump ini menjadi berat. Apabila kondisi kebocorannya parah, sebaiknya ganti dengan unit pompa air yang baru. Selanjutnya kerusakan pada water jacket. Water jacket inilah bentuk water jacket terletak pada blok silinder yang ada lubang-lubang. Ini adalah tempat jalannya cairan pendingin. Selubung air atau lebih familiar dikenal dengan water jacket yang berfungsi sebagai tempat untuk menyerap panas mesin secara merata. Panas mesin yang dihasilkan dari kinerja mesin atau piston itu akan diserap oleh water jacket, lalu akan disalurkan lagi ke radiator. Nah, kerusakan pada water jacket ini yang sering dialami yaitu adalah aliran water jacket ini yang tersumbat karena kotoran dan terjadi kebocoran kepala silinder atau retak kepala silinder retak. Cara memperbaikinya yaitu membersihkan dengan memakai radiator flush sampai benar-benar bersih dan gunakan air radiator yang mengandung bahan pencegah korosi. Itulah beberapa kerusakan yang sering terjadi pada sistem pendingin. Jika kita ingin mobil kita terhindar dari overheating atau panas yang berlebihan, maka
rawatlah kendaraan kita dengan baik, yaitu dimulai dari mengecek air pendingin, radiatornya, pompa air, kipas, water pump, dan termostatnya. Dan juga jangan lupa itu adalah selang radiatornya. Selang radiator yang buruk akan mengakibatkan cairan pendingin itu akan bocor. Sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga siswa-siswa sekalian paham dengan apa yang disampaikan dan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.